Shalom dan selamat datang kepada bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Shalom ya. Nama saya Marcus dan puji Tuhan kerana Tuhan telah mempertemukan kita di dalam channel ini ya. Jadi untuk kali ini kita masih lagi sambung topik muda-mudi untuk Kristus ya. Dan topik pembelajaran kita untuk kali ini adalah menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan ya. Jadi terutamanya muda-mudi ya, mungkin anda sedang berada di dalam persimpangan, apakah yang anda ingin lakukan ya setelah tamat persekolahan atau tamat pengajian di ataupun kuliah di universitas ya dan sebagainya, ataupun ada yang ingin membuat keputusan penting dalam kehidupan seperti ingin berkahwin ya, mencari pekerjaan ya, adakah terlibat dalam pelayanan dan sebagainya ya. Jadi macam manakah cara kita boleh memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kata-kata Alkitab ya? Apakah prinsip-prinsip dalam Alkitab yang boleh kita jadikan panduan dan pedoman ya? Itu yang akan kita bincangkan pada kali ini. Jadi sebelum kita bermula, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di alam maya ini ya Tuhan. Saya berdoa mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami lebih memahami firman-Mu Tuhan, agar iman kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau demi untuk kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putera Tunggal-Mu, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Tanpa buang masa, kita lihat kepada uh, slide yang pertama. Ya, Tuhan memanggil setiap orang. Jadi, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, ya, terutama muda-mudi sekalian, ya, sebenarnya kita sebagai orang yang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, dipanggil oleh Tuhan dalam karya penyelamatannya. Jadi bukan kebetulan anda berjumpa dengan saya dalam channel ini. Bukan kebetulan anda diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebab setiap orang diciptakan dengan suatu tujuan. Ya, kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Ini salah satu ayat yang popular dalam Alkitab. Dia mengatakan, sebab aku di sini adalah Tuhan. Ya. Dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, iaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya, Tuhan kita begitu mengasihi kita ya, sebab itulah dia ada rencana yang khusus bagi setiap anda dan saya. Dan dia ingin memberikan yang terbaik kepada anda. Dan ingat, yang terbaik untuk anda ya daripada Tuhan tidak semestinya yang anda kehendaki. Sebab Tuhan Maha mengetahui ya. Jadi panggilan Tuhan adalah bersifat individu. Apa maksudnya? Mudah-mudi sekalian, setiap kita dipanggil untuk tujuan-tujuan kita sendiri. Jadi mungkin kawan-kawan anda ada tujuan yang lain dalam hidupnya, anda ada tujuan yang lain. Jadi kita tidak boleh membandingkan sesama. Ya. Jadi kalau kita selalu membandingkan sesama, nombor satu kita rasa stres. Ya. Nombor dua mungkin kita rasa ego, kita lebih baik daripada yang lain. Tapi kalau kita membandingkan orang yang lebih sukses secara duniawi daripada kita, mungkin kita rasa tertekan. Ya. Ingatlah bahawa masing-masing kita ada panggilan masing-masing ya, dalam kehidupan kita. Dan yang terutama dalam hidup ini adalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengenalinya terlebih dahulu. Iaitu untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Jadi sebelum anda berfikir tentang kerjaya, tentang masa depan, pastikan anda mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan ya, melalui doa, pembacaan firman-Nya ya, bersekutu dengan Tuhan. Belajarlah berjalan dalam iman dengan Tuhan setiap hari ya. Berbicara dengannya, merenung firman-Nya dan minta dipimpin oleh Tuhan ya. Dan kita percaya prinsip yang pertama kita pegang untuk mengenali panggilan Tuhan dalam hidup adalah Tuhan memanggil setiap orang. Ya. Dan yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, panggilan dalam kehidupan kita bermula dengan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Dan Allah kita ini adalah Allah relasi. Ya, relasi sini bermaksud Allah kita adalah Allah yang ingin membina hubungan dengan ciptaannya, dengan anak-anaknya. Sebab itulah Tuhan menciptakan Adam. Agar Tuhan dapat bersekutu dengan ciptaannya. Ya, agar Tuhan dapat mencurahkan kasihnya kepada ciptaannya. Ya, jadi
Panggilan dalam kehidupan kita ya bermula dengan mempunyai hubungan yang akrab, yang rapat dengan Allah ya. Seperti kata Yakobus 4 ayat 8 ya, panggilan dimulai dengan hubungan yang intim, yang rapat dengan Tuhan. Jadi hubungan yang rapat dengan Tuhan macam mana? Kita berbicara dengan Tuhan melalui doa, kita mendengar suaranya, kita mencari Dia dalam firman-Nya ya. Itu maksudnya relasi, hubungan. Agama Kristian bukan agama ritualistik ya. Kalau anda menganggap bahawa masuk Kristian ini adalah hanya sekadar hari Minggu saja, itu adalah tanggapan yang salah. Ya, sebab agama Kristian bermaksud hubungan secara peribadi dengan Allah. It's your personal relationship with God. Ya, belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Ya, sebab Allah kita ni dia inginkan hubungan dengan kita. Ya, bukan hanya sekadar hari Minggu saja, tapi setiap hari. Ya. Dan kita boleh mengenali suara Tuhan seperti saya katakan tadi melalui doa kita secara relasi dengan Tuhan dan membaca firman-Nya ya. Dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya tentang kerjaya kita tetapi juga tentang identiti kita di dalam Kristus. Ya. Di dalam Kristus mungkin Tuhan inginkan anda menjadi seorang pendoa. Di dalam Kristus mungkin Tuhan inginkan anda menjadi seorang pelayan. Di dalam Kristus mungkin Tuhan ingin anda sebagai seorang penyembuh ya, sebagai seorang yang memberi kata-kata hikmat ya. Jadi ini bergantung pada talenta ataupun karunia rohani yang Tuhan berikan kepada anda ya. Jadi dia tidak semestinya panggilan dalam kerjaya, dalam perkahwinan ya dan sebagainya ya. Yohanes 10 mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka mengenal dan mereka mengikut aku. Jadi belajarlah kita mendengar suara Tuhan setiap hari ya. Dengan itu kita punya hubungan peribadi dengannya. Libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Dalam setiap keputusan yang kita ingin buat, ya, kita bertanya dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, ya. Kita lihat tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Mereka punya hubungan secara langsung dengan Tuhan. Kita lihat Musa berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Kita lihat Yunus, kita lihat Daniel, kita lihat Yusuf, ya. Kita lihat bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Satu sikap yang baik untuk kita memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan kita dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Maksudnya dalam keputusan kita, tindakan kita, ya kita tidak hanya bergantung kepada hikmat dan kebijaksanaan kita sendiri. Ya, tetapi kita menyerahkan kepada sumber hikmat segala sesuatu iaitu Tuhan kita. Ya, Allah Bapa. Ya. Jadi Roma 12 mengatakan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Ya. Jadi maksudnya kita melibatkan Tuhan dalam segala urusan kehidupan kita setiap hari. Baik dari segi studi kita, baik dari segi hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan rakan-rakan, dalam pekerjaan kita, ya. Dalam tingkah laku kita setiap hari. Kita sentiasa mengingatkan Tuhan, kita sentiasa berdoa, kita sentiasa menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Satu sikap yang baik yang mudah-mudi boleh ada adalah dengan bila bangun setiap pagi, berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memberi pimpinan, hikmat dan kebijaksanaan dalam segala keputusan yang dilakukan setiap hari. Ini maksudnya kita hidup di bawah pimpinan Tuhan. Kita tidak bergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri, ataupun daging kita, ataupun dunia. Ya. Dan Tuhan berkehendakkan bagi anak-anak-Nya yang sedia untuk taat kepadanya. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, ya kita perlu mengambil langkah iman untuk melakukannya. Contoh kalau Tuhan sudah memanggil anda untuk memasuki pelayanan sepenuh masa. Setelah anda berdoa, berpuasa, mencari Tuhan, ya, dan anda sudah mengesahkan Tuhan sudah berbicara dengan kuat di dalam hati anda, ya, maka mulakan langkah iman itu untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan tidak semua orang dipanggil untuk pelayanan sepenuh masa. Ada yang melayani di marketplace sebagai doktor, sebagai jurutera, engineer, ya, sebagai usahawan, sebagai bisnes, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi kenali panggilan masing-masing, ya, menjadi seorang guru, ya, dan sebagainya. Dan panggilan Tuhan, ya, datang apabila kita bersedia. Sebab itulah kita perlu berlutut, berdoa, mencari Tuhan dalam doa dan firman-Nya setiap hari. Ya, agar kita sensitif kepada suara Tuhan. Ya.
Salah satu petunjuk untuk kita mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan melihat dan merenung apakah talenta dan karunia yang kita ada. Talenta ini adalah bakat dan kemahiran kita yang dibentuk ya melalui pendidikan kita, melalui pengalaman kita ya, ataupun yang kita lahir dengannya. Ada orang pandai memasak, pandai menyanyi, pandai bertukang ya. Ada orang mudah mesra dengan orang lain. Ini talenta. Karunia sini bermaksud karunia-karunia roh ya, seperti menyembuhkan, kata-kata hikmat, nubuat ya, nubuatan ya, karunia iman dan sebagainya ya. Jadi Tuhan memberikan setiap anak-anaknya, iaitu kita semua ya, saudara-saudari sekalian, ya, memberi karunia yang berbeza untuk memperlengkapi panggilan hidup kita. Jadi cuba fikirkan ya, dan cuba aktifkan dan gunakanlah karunia dan talenta anda. Ya, kalau anda pandai main muzik, boleh melayani di gereja sebagai pemuzik. Kalau anda punya suara yang merdu, boleh menjadi penyanyi ya, dan pemimpin pujian dan sebagainya. Itu menggunakan talenta dan karunia. Ya. Talenta adalah alat untuk kita melayani dan membangunkan tubuh Kristus. Ya. Jadi gunakan bakat anda, karunia roh anda untuk membangunkan jemaat. Ya, bila kita membangunkan jemaat, kita juga dibangunkan, kata Tuhan. Ya. Dan gunakanlah anugerah yang Tuhan berikan, iaitu bakat kita secara semula jadi, talenta kita dan karunia-karunia roh untuk membangunkan orang lain dan untuk membangunkan jemaat. Ya. 1 Petrus ini mengajak kita untuk membangun lainnya seorang yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Ya, maksudnya Tuhan memberi kita karunia itu. Ada orang pandai mengajar, ya, ada orang pandai menyembuhkan dan sebagainya. Ya. Gunakan karunia itu untuk menjadi berkat kepada orang lain. Ya. Dan bila kita telah mendapat panggilan Tuhan, kita perlu menguji dan mengenali panggilan itu. Ya. Jadi sentiasa berdoalah dan menguji setiap pintu yang terbuka. Kalau Tuhan membuka pintu ini, kita berdoa, Tuhan, adakah Engkau memerlukan saya di sini? Ya, berikanlah saya petunjuk. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita melalui suara yang lembut dalam hati. Ada yang mungkin daripada dia berbicara daripada mulut orang lain. Ataupun kita berasa damai dan tenang ya, dengan perkara itu. Ini besar kemungkinan kita berada dalam kehendak Tuhan. Ya. Dan yang seterusnya adalah kita mintalah hikmat untuk memahami bilakah waktu yang sesuai. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita perlu berdoa setiap hari dan mohon pimpinan Tuhan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Tidak kira kecil ataupun besar ya. Dan ingatlah kalau kita berserah kepada Tuhan, minta pimpinannya setiap hari ya. Dalam apapun keputusan muda-mudi, maka Tuhan semestinya akan membimbing langkah anda kalau anda tunduk kepadanya dan meminta. Sebab Tuhan kita ini dia gentleman, dia tidak memaksa. Kalau kita tidak meminta, tidak menyerah, dia biarkan kita dengan kehendak kita sendiri. Tetapi kalau kita berlutut di hadapannya, berdoa, menyerah kepadanya, maka dia akan memimpin kita. Sebab Tuhan kita ni dia gentleman. Ya, Roh Kudus dalam diri kita ni dia gentleman, dia lembut, dia bukan memaksa. Ya, roh jahat memaksa kita melakukan perkara-perkara yang kita tidak mahu. Dia cuba menguasai kita, tapi Roh Kudus tidak, sebab dia roh yang lemah lembut. Ya. Jadi Yakobus 1 ayat 5 ini mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah. Jadi mintalah hikmat daripada Tuhan untuk mengenali sama ada itu panggilan anda dan bilakah waktu yang sesuai. Dan Tuhan pasti akan berbicara, ya, mudah-mudi. Ya. Salah satu ciri panggilan kita dalam kehidupan ini, dia kadang-kadang dia sesuatu yang mungkin di mata kita itu nampak kecil. Dia tidak spektakular, ya, bukan sesuatu yang ya, yang begitu hebat. Ya, tidak semua orang contoh dipanggil untuk menjadi seorang evangelis, ya, pengkhotbah yang hebat-hebat yang boleh memenuhi satu stadium 50,000 orang. Mungkin ada yang dipanggil untuk menjadi seorang suri rumah menjaga keluarga. Ada yang dipanggil untuk menjadi guru tadika kanak-kanak, mengajar kanak-kanak. Ada yang dipanggil untuk menjadi pastor di sebuah gereja yang kecil, mungkin jemaatnya cuma 30 ke 50 orang. Ya. Jadi jangan kita fikir bila bercakap pasal panggilan Tuhan ini dia sesuatu yang hebat-hebat. Seperti Musa membawa lebih 1 juta penduduk Israel keluar daripada Mesir. Tidak begitu, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Masing-masing kita ada panggilan kita tersendiri dan Tuhan tahu setakat mana keperluan dan keupayaan kita, ya. Jadi panggilan Tuhan boleh jadi dalam perkara-perkara yang kecil. Yang penting kita setia dalam panggilan kita itu, ya, dan kita akan mendapat ganjarannya. Ya.
Sebab kalau kita setia dalam perkara yang kecil, contoh kita menguruskan jemaat yang 30 orang, ya, dengan baik Tuhan akan berkati kita. Mungkin jemaat kita itu akan bertambah daripada 30 jadi 60, ya. Jadi 300, 500, 1000 lebih dan sebagainya. Contoh. Tapi dia bermula daripada perkara yang kecil. Ya. Dan setia di tempat yang mana anda melayani sekarang dalam setiap aspek kehidupan anda akan membuka ke arah jalan panggilan yang lebih besar. Mungkin anda seorang guru tadika, ya, kanak-kanak, taman asuhan kanak-kanak. Ya. Bila anda setia, Tuhan buka jalan untuk anda melakukan pelayanan yang lebih besar. Mungkin anda sekarang seorang bisnes melakukan perniagaan kecil, tapi anda setia melakukannya dengan baik. Tuhan akan memberkati anda, perniagaan anda akan menjadi lebih besar. Ya. Anda setia dalam sekolah anda dapat keputusan yang baik, Tuhan buka jalan anda untuk pergi ke universitas dan belajar. Ya, ini maksudnya. Yang penting setia dalam pelayanan anda sekarang. Ya, mudah-mudi. Ya. Dan Tuhan memandang hati kita yang melayani, bukannya pangkat kita. Dunia memandang pangkat, memandang status. Tapi Tuhan memandang hati kita, adakah kita setia dan memberikan yang terbaik dan bergerak dalam pimpinan Tuhan. Ya. Prinsip syurgawi ini mudah-mudi dia terbalik daripada prinsip duniawi. Duniawi mengutamakan pangkat, status, wang ringgit, egois, populariti. Tetapi prinsip syurgawi melayani, mengasihi, mengutamakan, setia, ya, kasih, kedamaian, ketenangan. Dia terbalik, ya, daripada prinsip dunia. Ya. Kolose 3:23, ayat yang popular dalam Alkitab. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, ya, setia, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, apabila kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita perlu menjadi seperti Petrus. Yang bila dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, izinkan aku pergi kepadamu. Dia ingin berjalan di atas air. Jadi Tuhan kata, marilah. Jadi Petrus kena mengambil langkah pertama. Bila Tuhan kata, marilah. Tuhan sudah panggil. Jadi dia kena turunkan kakinya daripada perahu itu dan memijak air itu. Walaupun hatinya mengatakan itu perkara yang mustahil. Ya. Tapi dia fokus matanya kepada Kristus. Ya, imannya kepada Kristus. Jadi dia berjalan. Tapi malangnya seperti yang kita ketahui, bila matanya itu tidak fokus pada Kristus tapi beralih kepada melihat gelombang yang ombak yang besar di kiri kanannya, maka imannya mula mengecil dan dia mula tenggelam. Ya, jadi kita perlu mengambil langkah itu. Bila Tuhan sudah memanggil kita, kita ambil langkah yang pertama. Ya. Dan janji Tuhan dalam Yosua, Tuhan menyertai mereka yang melangkah dalam iman. Jadi kalau anda sudah tahu apakah panggilan dalam kehidupan anda, contohnya melayani sepenuh masa atau pergi ke universitas atau melakukan pekerjaan ini ataupun itu. Ya, Tuhan mahu anda melayani di gereja. Ya. Setelah anda berdoa, berpuasa, bertanyakan kepada Tuhan. Ya, dan anda berasa tenang dan anda pasti melangkahlah dalam iman. Take the first step. Ya. Dan ingatlah Bapak Ibu saudari, ketakutan itu bukannya berasal daripada Tuhan. Tapi berasal daripada daging kita sendiri, pemikiran kita sendiri dan juga daripada dunia dan juga roh-roh jahat. Ya. Jadi tengking itu, ya. Tolak pemikiran yang negatif yang takut ini. Dan bila kita mula percaya kepada Tuhan, mengambil langkah yang kecil, ya. Jadi langkah iman yang kecil, lama-lama iman kita menjadi kuat, kita akan melangkah dengan lebih besar, ya. Jadi percaya kepada Tuhan akan membuka dan menutup pintu. Tuhan membuka pintu yang tidak baik ataupun pelayanan anda pada peringkat itu sudah selesai, Tuhan bukakan pintu yang lebih besar. Ya. Yesua 1 ayat 9 ini adalah kata-kata Tuhan sendiri kepada umat Israel pada ketika itu. Ya. Bukan telah kuperintahkan. Perintahkan. Wajib dilakukan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini satu perintah ini untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ya. Dan bila kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, dia tidak lepas daripada proses-proses ujian. Ya, jangan kata bila kita menerima panggilan Tuhan, tidak kira dalam apa pun yang kita lakukan, kita mengikut panggilan Tuhan, maka semuanya akan baik-baik belaka. Tidak begitu. Kita lihat pelayanan murid Kristus. Mereka menyahut panggilan Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia.
Daripada 12 pengikut Kristus itu, 11 mati tersiksa. Ada yang mati disalib, ada yang mati dipanah, mati dipancung, ada yang mati disalib terbalik, ya. Ada yang dikupas kulitnya, ada yang diheret dengan kereta kuda, ya. Mereka semua ini memenuhi panggilan Tuhan, tetapi mayoritasnya juga menghadapi hidup yang sukar, ya, sengsara, bahkan mati tersiksa, kecuali Yohanes yang mati tua, ya. Jadi kenapa? Sebab tujuan Tuhan kadang-kadang meletakkan kita dalam situasi yang kita tidak selesa adalah untuk membentuk kita melalui ujian kehidupan, agar iman kita ini dimurnikan. Kita belajar untuk setia, kita belajar untuk berharap kepada Tuhan, kita belajar untuk merendahkan diri, kita belajar untuk berlutut di hadapan Tuhan, ya. Semua orang boleh mengasihi Tuhan dalam situasi yang baik-baik saja. Tapi tidak semua yang imannya teguh apabila situasinya berubah dan berada dalam keadaan sukar. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mudah-mudi sekalian, ya. Jadi kesabaran ini diperlukan, ya, dalam menantikan kehendak Tuhan. Jadi bila kita dibentuk oleh Tuhan dalam panggilan kehidupan kita, ya, mengikutinya, ya, kita menghadapi cabaran, tentangan, kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Kita belajar untuk mencari Tuhan dalam firman-Nya. Dengan itu iman kita itu akan dimurnikan. Benda-benda yang tidak baik dalam iman kita itu egois, dosa yang tersembunyi, ya. Apa lagi itu? Perkara-perkara negatif yang lain akan dikeluarkan daripada kehidupan iman kita bila kita melalui cabaran dan tantangan ini dalam kita memenuhi panggilan Tuhan, ya. Dan panggilan ini akan berkembang selaras dengan pertumbuhan rohani. Jadi bila kita semakin matang secara rohani, iman kita terus diperkukuhkan, ya. Jadi Tuhan akan memberi kita tanggungjawab yang lebih besar. Ya, ini janji Tuhan pada kita, ya. Jadi Mazmur 27. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi perkataan kuatkan dan teguhkanlah hati ini Tuhan selalu beritahu dalam Alkitab. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan tahu salah satu cara iblis untuk menggoyahkan iman kita adalah dengan membisikkan kata-kata ketakutan, keraguan, kerisauan, ya. Sebab itulah malaikat bila berjumpa dengan tokoh-tokoh dalam Alkitab, yang pertama ayat yang dikatakan adalah apa? Jangan takut. Kalau kamu lihat daripada Injil, kan, ya, Injil tentang malaikat yang memunculkan dirinya pada kelahiran Kristus. Apa ayat yang pertama mereka katakan? Jangan takut. Ya. Dan juga kita sebagai orang yang percaya, selain daripada panggilan untuk diri kita sendiri, panggilan kita juga adalah untuk melayani orang lain. Ya. Sebab apa? Sebab Allah terlebih dahulu melayani kita dengan mengantar putranya untuk mati bagi kita, dosa kita, ya. Jadi dengan itu kita, panggilan hidup kita untuk juga melayani orang lain, bukan untuk mengayakan diri sendiri, bukan untuk menaikkan pangkat untuk diri sendiri, bukan untuk egois diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk melayani dan membangunkan orang lain, baik dalam pelayanan sepenuh masa atau pelayanan di tempat kerja ataupun dalam bisnes kita, keluarga kita dan sebagainya, ya. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi sumpahan, bukan menyusahkan orang lain. Tapi kita menjadi berkat kepada mereka, ya, agar mereka melihat cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sebab itulah Paulus walaupun dia menginjil, dia juga bekerja menjadi pembuat kemah. Sebab dia tidak mahu menjadi beban kepada orang lain pada jemaat pada ketika itu, tetapi dia mahu menjadi berkat kepada mereka. Ya. Dan melayani sesama, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mudah-mudi adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita melayani orang lain bukan untuk kita diselamatkan, sebab iman kita kepada Kristus sudah menyelamatkan. Kita melayani orang lain kerana kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Kerana kita sudah diubah. Kerana kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi orang lain dengan cara kita melayani. Ya, macam mana orang tahu mereka dikasihi kalau kita tidak menunjukkannya dalam perbuatan? Sebab itulah dalam Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu adalah iman di bibir saja. Ya, tetapi tidak ditunjukkan di dalam perbuatan. Ya, jadi mudah-mudi, ya, panggilan kita adalah untuk melayani orang lain. Ya. Jadi panggilan yang sejati akan membawa
impak ataupun dampak yang positif kepada orang lain, ya. Contohnya dalam Matius 25, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi sini maksudnya Tuhan Yesus berkata apa? Kita melayani orang lain, termasuk orang yang belum percaya. Ya, agar kita menjadi terang dan bukti kasih. Jadi yang penting, mudah-mudi sekalian, ya, apabila kita sudah mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, sama ada kita melayani sepenuh masa ataupun di marketplace, ya, di luar sana, ya, kita perlulah setia sehingga sampai akhirnya. Jadi pelayanan dan panggilan yang Tuhan sudah panggil dalam kehidupan anda, sama ada di gereja ataupun di luar, ya, perlulah ditekuni sehingga selesai. Seperti kata Paulus kepada Timotius, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Di sini Paulus sudah berada di penghujung kehidupannya, dia tahu bahawa dia akan mati dibunuh. Tetapi dia masih lagi tekun, dia masih lagi setia dan tetap memenuhi panggilan hidupnya. Jadi apakah panggilan hidup anda? Mudah-mudi, ya, sekalian, ya. Jadi pastikan apabila anda sudah menyahut panggilan Tuhan dalam kehidupan anda, ya, baik pelayanan di gereja ataupun dalam pekerjaan anda, bisnes anda, dalam keluarga anda, ya, tekunilah ia sehingga selesai. Jadi ikutilah contoh Paulus, ya. Dan untuk mereka yang setia sampai akhir, Allah berjanji akan menyediakan mahkota, ya, sebagai upah, ya, sebagai upah pada kesetiaan anda dalam panggilannya dalam kehidupan kita, ya. Dan Tuhan berjanji selagi kita setia mencarinya, ya, kita setia dalam apa yang kita lakukan kepadanya dalam panggilan hidup kita, tidak kira kecil atau besar, Tuhan pasti akan menyempurnakan panggilannya dalam hidup kita. Yang penting kita mencari Tuhan, kita berlutut di hadapannya, kita berdoa, mencari dia dalam firman-Nya, ya, dan kita hidup dipimpin oleh Tuhan, ya, terutama dalam kita memilih apakah panggilan Tuhan dan mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Ya, sampai kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Teruskanlah teguh dalam iman bersama Kristus. Kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Jadilah muda-mudi untuk Kristus. Ya, haleluya. Shalom. Kita jumpa lagi. Puji Tuhan.